Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembahasan materi pada hari ini. Sebelumnya, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuki kue-kue Indonesia dari umbi-umbian. Oleh siapa? Oleh saya. Ini gambar-gambarnya, ini contoh-contoh makanannya. Ya, sambil melihat, kamu mengingat-ingat, oh, mana yang sudah pernah saya makan? Ini semuanya kayaknya sudah pernah makan, cuma kalian mungkin nggak tahu namanya atau mungkin lupa. Baiklah, kita lanjutkan. Kompetensi dasarnya itu ada dua, yaitu 3.1. Menganalisis kue Indonesia dari umbi-umbian. Berarti kalian menganalisis, mengingat, dan membayangkan seperti apa. Kemudian ada 4.3, yaitu membuat kue Indonesia dari umbi-umbian. Berarti kalian ini diharuskan bisa membuat kue Indonesia. Jadi bukan hanya teori atau hanya mendengarkan saja, tetapi kalian setelah belajar ini diharapkan kalian sudah bisa membuat kue Indonesia dari umbi-umbian. Sanggupkah? Sanggup pasti. Oke, kita belajar bersama. Selanjutnya, nah, tujuan dari pembelajaran, jadi setiap pembelajaran kita pasti ada tujuannya. Segala sesuatu pasti ada tujuannya. Makanya dalam pembelajaran kita pun ada tujuannya. Ada 3 tujuannya. Apa sajakah? Yang pertama, siswa dapat mengklasifikasikan kue dari bahan dasar umbi-umbian dari berbagai wilayah di Indonesia. Nanti kalian bisa mengklasifikasikan mana namanya ubi kentang, mana itu ubi ketela. Nah, dan yang kedua, siswa mampu membuat kue dari bahan dasar umbi-umbian dari berbagai wilayah Indonesia. Nah, kalian harus mampu membuat ya, baik caranya dikukus, digoreng, maupun direbus, dan bisa juga di oven. Yang ketiga yaitu siswa mampu menyajikan kue dari bahan dasar umbi-umbian dari berbagai wilayah di Indonesia. Berarti selain membuat juga bisa menyajikan atau memplating. Ya, jangan lupa memplating yang secantik mungkin. Kayak kalian itu cakep-cakep, cantik-cantik, berarti harus bisa memplating makanan dengan cantik dan cakep semua. Jadi orang yang melihatnya langsung tertarik. Oke, baiklah. Tujuannya kalian sudah tahu ya. Mari kita lanjutkan. Umbi apa saja yang akan kita pelajari di sini, yaitu ada 4. Sebenarnya banyak sekali umbi-umbian di Indonesia, karena Indonesia adalah salah satu penghasil umbi-umbian. Tapi kita akan membahas 4, ya, yaitu kentang, singkong, ubi, dan talas. Kentang kalian sudah pernah melihat pastinya. Singkong juga demikian. Ubi apalagi, talas mungkin ya yang jarang, tapi tidak menutup kemungkinan talas pun kalian sudah pernah memakannya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya apa? Yaitu kue dan cake Indonesia berbahan dasar umbi-umbian. Nah, kita akan belajar tentang umbi-umbian ini. Tadi Ibu sudah sebutkan, ini yang namanya kentang, ini yang namanya ubi singkong atau ubi kayu, ini yang namanya ubi jalar atau ubi saja biasanya, dan ini jenis-jenisnya nih, ada ubi kuning, orange ya, ada yang putih dan ada yang ungu. Baiklah, kita mulai dari kentang. Kentang adalah bahan pangan pengganti nasi yang sangat enak. Kenapa pengganti nasi? Karena biasanya orang bisa mengganti nasi dengan kentang karena rasanya relatif enak dan penyajiannya simple. Bisa hanya digoreng ataupun hanya direbus itu sudah enak. Namanya kentang. Tapi harganya relatif mahal dibanding dengan ubi-ubi yang lain. Yang kedua, singkong. Nah, ini singkong nih.
biasa kamu makan. Biasanya dalam bentuk keripik ataupun dalam bentuk olahan yang lain. Umbi-umbian yang tumbuh di dalam tanah. Pastinya benar dong, yang namanya umbi itu adalah tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Oke, ubi jalar. Kenapa disebut ubi jalar? Karena daunnya yang menjalar. Ubi jalar atau kerap disebut ketela rambat adalah salah satu bahan makanan yang mudah sekali ditemui di Indonesia. Karena rasanya manis dan tanpa diolah pun rasanya sudah enak. Baiklah, untuk ketiga ubi ini kalian sudah paham ya? Oke, sudah Ibu. Baiklah, kita lanjutkan selanjutnya. Apa? Nah, ini macam-macam kue dari ubi. Nah, ini cara penyajiannya atau cara penyelesaiannya. Ini ada yang direbus, ada yang dikukus, ada yang digoreng, dan ada yang di oven. Apa saja yang direbus? Yang direbus itu ada ubi rebus, ada kolak ubi, ada biji salak. Nah, kemudian yang dikukus apa? Ada ubi yang dikukus, ada lapis ubi, ada juga talam ubi, ada juga lumpur ubi. Ini talam ubi, ini lumpur ubi. Yang digoreng ada singkong ubi goreng. Ini ya. Kemudian ada timus, ada keripik. Dan yang di oven apa? Yang di oven ada ubi oven, biasanya disebut sebagai ubi Cilembu karena daerahnya yaitu daerah Cilembu. Tapi Ibu harapkan nanti kalian praktek jangan cari yang muda-muda. Kalau yang ini sudah semua nih. Coba kamu buat ini, talam ataupun lumpur. Jadi kamu semakin kaya akan keterampilan membuat kue-kue. Jangan cari yang mudahnya saja. Karena hasilnya juga nanti buat kamu, keterampilannya buat kamu, buat kalian juga, dan makanannya pun dimakan keluarga kalian. Makanya, buatlah yang spesial buat keluarga. Oke? Oke. Kita lanjutnya. Ya, kemudian macam-macam kue dari singkong. Aku bukan anak singkong. Tapi anak siapa? Anak manusia lah Bu. Ya. Pintar. Kemudian apa saja cara penyajiannya atau cara penyelesaiannya? Ini ada yang direbus, ada yang dikukus, ada yang digoreng. Nah, singkong rebus sudah biasa. Kolak singkong sudah biasa juga. Nah, ini pun sudah biasa, cuma namanya mungkin di daerah kalian itu beda. Ini sama kayak ini, cuma ini gulanya itu dikeringkan, jadi rasanya manis banget. Nah, kemudian yang dikukus apa saja? Nah, dikukus ada singkong kukus, ya pastinya ya. Kemudian ada bengawan solo. Nah, ini namanya bengawan solo, tapi biasanya disebut sebagai lapis singkong. Nah, mata roda, bagaimanakah? Adakah mata yang ada rodanya? Bukan. Nanti kamu cari sendiri ya gambarnya seperti apa, atau kalian praktekkan sendiri. Kemudian getuk, ini getuk yang dikukus. Nah, ada juga getuk yang digoreng, namanya getuk Sokaraja. Seperti apa sih Bu? Nah, itu nih. Nanti tugas kalian mencari resepnya dan kalian mempraktekkan di rumahnya. Rasanya enak. Ini cocok untuk teman minum teh. Oke. Kemudian alen-alen atau sering disebut sebagai klanting. Nih, klanting nih. Dari apa sih itu ya? Ini dari ubi kayu atau singkong yang dibuat seperti dihaluskan dulu kemudian dibentuk seperti cincin, makanya disebut sebagai alen-alen. Kemudian keripik singkong, keripik kingkong, bukan ya, keripik singkong. Biasa kamu makan sendiri atau di pinggir-pinggir jalan banyak nih, harganya ada yang 5.000, ada yang 10.000. Tapi bisa kamu coba tuh di rumah. Jangan cuma beli-beli aja, coba praktek ya.
Baiklah Bu, saya akan mencoba. Nah, itu seperti itu tuh namanya anak yang kuliner banget nih. Ibu suka yang seperti ini nih. Oke, suka yang tantangan. Jangan cari yang mudahnya, cari sesuatu yang belum kamu buat. Jangan disuruh praktek, nanti carinya, saya mau singkong goreng saja deh Bu, gampang. Iya sih gampang. Atau saya mau singkong rebus saja deh Bu. Iya, gampang. Tapi kan kamu tidak punya tambahan ilmu. Coba deh kamu buat nih, lapis atau mata roda. Nah, itu nanti pasti mamah kamu, wah, anak saya pinter banget ya, tidak percuma saya masukkan jurusan kuliner. Pasti. Oke? Oke, baiklah Bu. Saya akan mencoba mulai hari ini. Siap? Bagus. Kita lanjutkan. Apa itu? Ada talas. Talas ini adalah biasanya kalau kalian tidak bisa mengolahnya, rasanya agak sedikit gatal. Bagaimana cara menghilangkan rasa gatalnya? Kamu rendam dulu pakai apa? Pakai garam untuk menghilangkan racun gatalnya tadi. Tapi kalau diolah itu rasanya enak. Nih, keripik talas biasanya banyak banget nih. Nah, apa saja yang dikukus? Ini ada talam manis, ini. Kemudian ada talam gurih. Kenapa disebut talam gurih? Karena atasnya itu ada ayamnya. Rasanya gurih. Ada juga talas rebus. Talasnya cuma direbus nih. Biasanya ada nih di apa? Abang-abang atau nyonya-nyonya yang jual tahu siksa biasanya ada ini. Kemudian ada yang digoreng disebut sebagai keripik talas. Ada juga talas goreng. Oke? Ya. Berarti tugas kali ini kalian harus bisa mempraktekkan kue dari bahan dasar umbi-umbian. Baik itu digoreng, dikukus, maupun direbus, maupun di oven. Dan Ibu menagih janji kalian untuk video-video praktek dari bahan dasar tepung beras dan tepung ketannya mana. Ibu tunggu ya, sampai dengan nanti UTS. Siap? Baiklah Bu. Jadi kalian dengarkan baik-baik, nanti absennya sudah ada di link Google Form yang ditaruh di mana? Di deskripsi WA. Dan jangan lupa absen juga di komentar YouTube. Silahkan kalau kalian mau menanya atau bertanya sesuatu di kolom komentar YouTube, tidak apa-apa. Nanti Ibu jawab. Jangan cuma absen doang ya. Bisa kok. Ya, gunakan media yang ada seefisien dan semaksimal mungkin. Oke? Walaupun kalian tinggal beberapa orang, tapi belajarlah yang maksimal. Berarti untuk pembelajaran kali ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga kalian terus sehat dan diberi kelapangan rezeki dan kesehatan. Serta jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M untuk menuju tatap muka pembelajaran yang sedang kita akan laksanakan dalam waktu dekat ini. Oke? Baiklah. Terima kasih dan sampai ketemu untuk pertemuan selanjutnya. Baiklah, untuk materi pada hari ini sudah Ibu sampaikan dalam rangkuman berupa video, dan Ibu harapkan untuk setiap kompetensi dasar dan untuk setiap tujuan pembelajaran bisa kalian capai, sehingga pembelajaran
pelajaran dan pembelajaran pada kali ini bisa terrealisasi dalam kehidupan kalian sehari-hari dan dipraktekkan untuk bekal kalian dalam memperoleh pekerjaan nanti. Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat.